Macam-macam penyakit jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada beberapa macam penyakit jantung. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Selain itu, ada macam-macam penyakit jantung lain yang juga berbahaya. Mari kita kenali apa penyakit jantung tersebut dan berikut gejala dan penyebabnya. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sehingga organ dan jaringan tubuh dapat berjalan dengan baik. Namun beberapa hal bisa menyebabkan gangguan pada jantung dan membuat organ ini tidak berfungsi secara normal. Nah, mari kita simak pembahasan macam-macam penyakit jantung berikut ini. Yaitu yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini bisa dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri. Penyempitan arteri ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya organ tersebut tidak berfungsi dengan normal. Gejala yang muncul dari penyakit ini antara lain adalah nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual. Nyeri dada akibat penyakit ini dirasakan menjalar sampai ke leher, rahang, tenggorokan, punggung, dan lengan. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi berupa serangan jantung. Kemudian yang berikutnya adalah serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total, sehingga sel-sel otot mengalami kerusakan. Serangan jantung bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Gejala yang muncul biasanya adalah berupa nyeri dada, sesak nafas, dan keringat dingin, dan jika tidak segera ditangani, serangan jantung ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ tersebut. Bila kerusakan ini makin meluas, penderita serangan jantung dapat mengalami jantung berhenti secara mendadak. Kemudian yang berikutnya adalah aritmia. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Irama jantung pada penderita aritmia bisa terlalu cepat ataupun lambat, dan juga kadang tidak beraturan. Aritmia terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu, sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Gangguan tersebut bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati, dan gangguan elektrolit, seperti kelebihan kalium dalam darah atau kekurangan kalium. Penyakit ini bisa saja tidak menunjukkan gejala, akan tetapi sebagian pasien dengan penyakit jantung ini bisa mengalami keluhan, yaitu cepat lelah, pusing, nyeri dada, dada berdebar, dan serasa ingin pingsan. Kemudian yang keempat adalah kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung. Kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Misalnya adalah otot jantung menjadi lebih besar dan kaku, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan, sehingga penderita lahir dengan kondisi ini. Selain karena kelainan genetik, kardiomiopati ini juga bisa terjadi akibat penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi, ataupun penuaan. Pada tahap awal, kardiomiopati seringkali tidak menimbulkan gejala. Biasanya tanda dan gejala baru akan muncul pada kondisi yang sudah masuk ke tahap yang lebih berat dan penyakit lain yang bisa menyertainya. Gejala yang dapat muncul pada kardiomiopati adalah pembengkakan pada kaki, nyeri dada, sesak nafas lebih berat setelah beraktivitas, ataupun mudah lelah serta mengalami batuk. Kemudian yang berikutnya adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi jantung yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bila berlangsung dalam jangka panjang, gagal jantung dapat memicu komplikasi yang serius, yakni jantung berhenti, edema paru, gagal hati, dan gagal ginjal. Gagal jantung adalah penyakit jantung yang berkembang perlahan-lahan secara bertahap. Kondisi ini biasanya diawali adanya penyakit penyertaan lain seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, dan juga penyakit bawaan. Gejala utama gagal jantung meliputi sesak nafas dan batuk-batuk, terutama saat berbaring, serta pembengkakan tungkai dan pergelangan kaki. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan bentuk jantung yang terjadi pada dinding jantung. Katup jantung, pembuluh darah di dekat jantung, atau kombinasi semua kelainan tersebut.
Gejala yang muncul beragam tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Beberapa contoh gejalanya adalah nafas pendek dan cepat, juga nyeri di dada dan kulit membiru, serta berat badan yang menurun. Gejala ini bisa terlihat pada bayi yang baru lahir, namun pada beberapa kasus gejalanya baru terdeteksi saat penderita sudah mencapai usia remaja atau menjelang dewasa. Penyakit jantung bawaan ini terjadi akibat gangguan proses pengembangan jantung pada janin. Belum diketahui apa yang menyebabkan gangguan tersebut, namun diduga ada kaitannya dengan faktor keturunan, mengkonsumsi minuman keras, dan penggunaan obat-obatan tertentu selama hamil atau infeksi saat trimester pertama kehamilan. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung terjadi ketika katup jantung tidak bisa membuka atau menutup dengan sempurna, sehingga terjadi bendungan atau hambatan pada aliran darah. Akibatnya aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu. Penderita penyakit ini bisa tidak merasakan gejala apapun dalam jangka waktu yang lama. Saat gejala muncul, penderitanya akan mengalami sesak nafas, nyeri dada, cepat lelah, detak jantung tidak beraturan, dan pembengkakan di bagian tubuh tertentu seperti tungkai dan perut. Kemudian yang berikutnya adalah endokarditis. Endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Infeksi ini terjadi ketika kuman dari bagian tubuh lain seperti mulut dan kulit, termasuk ke dinding jantung melalui aliran darah. Bakteri atau jamur yang menyebabkan endokarditis bisa masuk melalui luka pada tubuh atau luka di mulut. Gejala endokarditis yang sering muncul adalah demam menggigil, sesak nafas, nyeri dada saat menarik nafas, dan juga keringat berlebih pada malam hari. Juga bisa adanya pembengkakan pada tungkai atau perut, serta terdengar bising jantung atau bunyi jantung yang tidak normal. Kemudian yang berikutnya adalah tumor jantung. Tumor jantung adalah pertumbuhan jaringan abnormal pada dinding jantung. Tumor dapat bersifat kanker atau ganas atau non-kanker atau bisa disebut dengan jinak. Tumor ini dapat tumbuh pada dinding otot jantung atau lapisan pelindung jantung. Oke sahabat herbal, itulah tadi beberapa macam penyakit jantung, penyebab dan gejalanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan ikuti terus Herbal Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.